Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekasih Kristus, selamat malam, shalom. Senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam acara refleksi di setiap Rabu malam ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, alam kehidupan kita sudah begitu luar biasa, perubahan itu terjadi begitu cepat. Mungkin semua terjadi juga karena globalisasi, informasi yang begitu mudah kita dapat, kita bisa berselancar kemana saja melalui media-media komunikasi yang tersedia. Kita bisa mengakses banyak informasi, kita bisa mencari dan mendapatkan berbagai informasi yang kita inginkan. Dan sepertinya sekarang ini hubungan lintas suku, lintas agama, lintas bangsa begitu mudah ya. Karena media komunikasi yang begitu juga telah maju dan luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kemajuan-kemajuan seperti ini juga telah menghadirkan perubahan-perubahan di dalam peri kehidupan kita. Laku-laku, sikap, karakter orang kemudian juga ikut terpengaruh oleh informasi-informasi yang didapat. Segala sesuatunya kemudian yang masuk menjadi sesuatu yang memperbaharui pola-pola pikir, pola-pola relasi, pola-pola hubungan satu dengan yang lain. Salah satu contohnya kalau kita kembali kepada kenyataannya, bagaimana kita kemudian memandang orang. Kalau orangnya adalah orang yang berkelimpahan kekayaan, orangnya adalah orang yang punya kedudukan, public figure begitu, mereka bisa buat apa saja. Ya. Mereka berpakaian apa saja dianggap layak, dianggap pantas. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi sebaliknya kalau orang itu adalah orang kecil, orang tidak punya, kemudian perlakuannya berbeda. Karena ketika mereka mencoba ini banyak orang, kamu ini nggak tahu diri katanya. Bahkan apa yang mereka buat kemudian menjadi bahan-bahan olok-olok, bahan-bahan tertawaan. Itu salah satu hal yang kelihatan dari laku kehidupan kita. Kita lihat bagaimana orang-orang yang dari penampilannya mungkin kulitnya bersih, terus kemudian penampilannya meyakinkan, mereka masuk showroom mobil, disambut oleh salesnya, diperlakukan dengan sungguh amat baik. Tapi ketika ada orang lain berpakaian sederhana, mungkin bukan saja masuk, baru di depan pintu saja mereka sudah dicegat, lalu ditanyai mau apa, ada apa, dan kemudian sikap mereka berbeda. Karena orang itu penampilannya sederhana, mungkin kulitnya tidak seputih bersih yang lain. Dan itu kelihatan betul dalam praktek kehidupan kenyataan kita. Lalu ada seakan-akan penggolongan-penggolongan. Ketika kemudian kalau ada orang yang kaya, orang berjabatan tinggi, kemudian makan di warung makan kecil, mereka menganggap itu tidak layak, itu untuk orang-orang kecil. Sebaliknya kalau orang-orang kecil makan di situ, biasa saja, itu memang kelasmu. Jadi seakan-akan kemudian masing-masing sudah punya kelasnya sendiri-sendiri. Orang kaya kalau makan ya di restoran, orang miskin orang makan ya paling di warung-warung pinggiran jalan, nggak masalah. Juga menu-menunya juga ya menu-menu sederhana, menu-menu orang desa katanya gitu. Dan itu juga laku yang kelihatan betul dalam kehidupan masyarakat kita. Dari sini saja kita sudah bisa merasakan bagaimana ternyata hal-hal yang melekat pada orang, hal-hal duniawi yang melekat pada orang justru sekarang bisa menjadi ukuran seberapa orang itu berharga, seberapa orang itu bermartabat, seberapa orang itu harus dihormati atau diperlakukan. Dan ternyata itu yang terjadi gitu. Dan mungkin sadar atau tidak sadar itu juga yang kita buat di keseharian kita. Ya. Coba lihat kalau di kondangan-kondangan ada yang undangan VVIP, harus tempat duduknya berbeda dengan tempat yang lain. Lalu
penyambutannya berbeda dengan yang lain. Kemudian juga di mejanya juga tersedia sesuatu yang lain, di tempat yang lain tidak ada yang seperti itu. Untuk undangan-undangan yang lain yang dianggap undangan biasa nggak ada seperti itu. Perlakuan sudah berbeda. Jadi perlakuan ini menunjukkan seberapa penting, seberapa berharga, seberapa dia dihormati bagi kita. Itu sudah menjadi seakan-akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu ya selayaknya? Apakah memang seperti itu cara menilai orang, cara mendudukkan orang, cara menyikapi ya, bagaimana hubungan kita dengan seseorang? Apakah seperti itu ya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34 saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana perlakuan orang banyak yang juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada 2 orang buta ya, berseru kepada Tuhan Yesus, tapi tanggapan orang banyak itu bagaimana? Mereka justru marah, menegur mereka untuk diam. Kenapa? Karena mereka dianggap orang kecil, dianggap orang pinggiran, dianggap tidak orang yang tidak cukup layak untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak seperti yang mereka yang lain yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Teriakan mereka dianggap mengganggu, seruan mereka sebagai permintaan itu dianggap sebagai sesuatu yang justru merusak suasana. Kasihan sekali. Mereka yang sebenarnya punya pengharapan, merindukan kesembuhan, kepulihan, supaya mereka bisa seperti orang lain yang mengikuti Tuhan Yesus, bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang di sekitarnya, bisa melihat dengan jelas siapa itu Tuhan Yesus, Anak Daud itu. Justru mereka dianggap sesuatu yang patut untuk dipinggirkan. Perlakuan orang banyak kepada mereka sungguh-sungguh kalau kita mau timbang dan rasa menyakitkan. Mereka dianggap tidak penting, mereka dianggap tidak layak gitu. Tapi lihatlah ketika mereka kemudian tetap berseru dan suara mereka didengar Tuhan Yesus. Tuhan datang, Tuhan menghampiri, Tuhan mau mendengarkan, bahkan Tuhan mau membuat apa yang mereka kehendaki. Sehingga mereka kemudian bisa melihat, dan dari pengalaman itu mereka kemudian mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus artinya apa? Mereka percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kontras sekali kan? Bagaimana sikap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus? Mereka hanya peduli kepada Tuhan Yesus, mereka hanya peduli kepada dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka tidak peduli dengan 2 orang buta tadi, bahkan nasib mereka, harapan mereka abaikan. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. 2 orang ini berharga di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan 2 orang ini berharga, dan karena itulah ia kemudian menyapanya, mendengarkannya, dan menyembuhkan mereka sehingga mereka kemudian boleh merasakan berkat, bisa melihat seperti orang lain yang bisa melihat. Mereka merasakan sukacita dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Saya kira kita perlu belajar dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Bahwa siapapun orang mestinya
tidak kita nilai dan ukur dengan penampilannya, jabatannya, lalu kekayaannya. Tidak juga kita harus bedakan perlakuannya karena semua hal yang duniawi yang menempel pada dirinya. Mari kita belajar untuk melihat sesama kita seperti Tuhan Yesus melihat kedua orang buta tadi. Melihatnya sebagai manusia yang berharga, yang layak untuk diperhatikan, yang layak untuk juga didengar harapan-harapannya, yang layak juga untuk diberikan kasih dan karunia. Diperlakukan sama seperti mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa. Mari kita belajar untuk bisa menaruh kacamata yang benar untuk kita, supaya kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat orang-orang, melihat diri kita juga, dan kita dari kacamata yang benar ini juga kita bisa melakukan hal yang berkenar juga, sehingga perlakuan-perlakuan kita tidak juga karena hal-hal yang duniawi yang menempel padanya kemudian membedakan sikap dan perlakuan kita. Tapi mari kita lihat bahwa setiap kita berharga, setiap kita punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sederajat, yang bermartabat, perlakuan yang penuh kasih dan perhatian. Mari kita wujudkan itu, dan biarlah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita juga boleh hidup kepada kita dan mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Mari kita bawa apa yang menjadi kerinduan kita ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hikmat pada malam hari ini. Engkau telah mengajar kami untuk bisa melihat sesama kami dengan seperti Engkau melihat kedua orang buta tadi. Bagi banyak orang mungkin mereka tidak berharga. Bagi banyak orang mereka itu adalah orang kecil, orang yang layak untuk diperlakukan, dipinggirkan. Tetapi bagimu mereka berharga. Dan demikianlah kami hendaknya belajar untuk bisa memperlakukan semua orang dengan tulus, kejujuran, tanpa kemudian menggunakan ukuran-ukuran duniawi untuk mengukur mereka dan memperlakukan mereka secara tidak adil. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dipenuhi hikmat itu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi malam hari ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk juga bisa mewujudkan firman Tuhan ini dalam pelayanan, tindakan, dan keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.